Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast di sini aja. Saya Iqbal Nurdiansa berbicara tentang kondisi pertanian di Indonesia, khususnya di daerah Garut. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kita telah mengundang narasumber dari Universitas Garut, yaitu Kang Reji dan Teteh Elga. Terima kasih telah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pertanian di Indonesia ditargetkan pada tahun 2045 menjadi lumbung pangan di dunia oleh pemerintah dan Kementerian Pertanian Indonesia. Kinerja ekspor pertanian terus menunjukkan dampak positif meski dihantam pandemi. Pertengahan Juli kemarin sektor pertanian mengalami pertumbuhan 24,10% dibandingkan beberapa bulan lalu. Kenaikan di bulan September lalu menjadi bukti bahwa peluang sektor pertanian Indonesia kedepannya akan semakin luas. Peran petani bagi kita tentu saja sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian dan ketahanan pangan. Hasil pertanian Indonesia juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana demi menunjang produktivitas para petani. Menurut Teteh Helga, bagaimana kondisi pertanian di Indonesia? Untuk kondisi pertanian di Indonesia saat ini kini terasa cukup memprihatinkan, di mana Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, negara yang maju pertaniannya, sekarang malah mengimpor makanan pokoknya dari negara lain. Padahal sebenarnya rakyat dan bumi kita yang tercinta ini masih dapat memenuhi kebutuhan beras untuk makanan kita sehari-hari. Bukan hanya beras, tetapi hasil pertanian lain pun mengalami nasib yang sedemikian. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus mengimpor beras dan hasil pertanian lainnya akibat meningkatnya jumlah penduduk. Menurut Kang Reji, apakah peran pemerintah yang sudah maksimal dalam pertanian? Kalau peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk seluruh sektor bisnis termasuk pertanian, pemerintah memang diharapkan mampu memberikan solusi serta perhatiannya untuk bisa mengembangkan potensi dan peluang yang ada. Mayoritas petani di Indonesia sendiri hingga saat ini memang masih berskala kecil sehingga pendapatannya pun tidak seberapa. Dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk dapat memfasilitasi serta meningkatkan pendapatan para petani kecil. Ada juga beberapa hal yang mungkin harus dipertimbangkan, harus dimaksimalkan kembali. Di antaranya seperti kayak pola pikir yang salah gitu. Tak bisa dipungkiri memang pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia masih salah terhadap sektor pertanian. Sektor pertanian memang masih dianggap remeh dan kurang menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan dengan industri atau peluang usaha yang lain, justru sektor pertanian yang masih kurang diperhatikan gitu. Itulah mengapa pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan di sektor pertanian harus aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia terkait seberapa besar sih peluang sektor pertanian tersebut gitu. Dan ada juga ahli teknologi yang lambat. Rasanya hampir seluruh sektor bisnis atau usaha di saat ini di Indonesia sudah melibatkan teknologi dalam setiap prosesnya gitu. Terkecuali untuk industri pertanian, salah satu negara yang sudah menerapkan teknologi pertanian dan untuk mengolah dalam pertanian itu yaitu adalah salah satunya adalah Jepang. Di Indonesia sendiri, khususnya di beberapa daerah, memang masih belum menerapkan teknologi dalam proses produksi saat menanam ataupun memanen hasil tani. Hal tersebut tentu saja dapat menghambat peluang untuk memanen hasil tani yang lebih banyak jumlahnya. Selain itu, pengetahuan beberapa petani juga bisa dibilang masih kurang seperti dalam hal pembasmian hama yang mengakibatkan seringnya terjadi kegagalan panen.
Menurut Teteh Helga, bagaimana potensi pertanian di Garut saat ini? Baik, terima kasih kepada Kang Iqbal. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara. Untuk saat ini, Garut memiliki potensi besar pertanian untuk beragam komoditi. Untuk komposisi padi, terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Garut juga terkenal sebagai sentra palawija, seperti jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, hingga kacang hijau. Mereka penting terhadap pembangunan pertanian secara menyeluruh. Akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali, meskipun sudah ada program keluarga berencana dari pemerintah, namun tetap saja kenaikan jumlah penduduk ini cukup tinggi. Dengan banyaknya penduduk, maka makanan pokok yang dibutuhkan juga begitu banyak, sehingga hasil pertanian dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Begitu Kang Iqbal. Adapun faktor lain seperti faktor cuaca yang tidak menentu, kadang cuacanya hujan ataupun musim kemarau menyebabkan petani gagal panen. Begitu Kang Iqbal jawaban dari saya. Terima kasih. Mitra Tani membangun pertanian digital. Semuanya sekarang terkoneksi secara internet. Aksesnya kini lebih mudah, akurat, bahkan lebih cepat. Siapapun sekarang bisa memetakan potensi pada sebuah daerah secara menyeluruh. Bergabungnya Garut dengan beberapa wilayah lain di daerah Jawa Barat ini semakin menambah daftar member Konstratani. Jumlah anggota Konstratani terus tumbuh meski harus merevisi target pada tahun ini yang seharusnya itu 3.000 di rentang tahun 2020, namun target tersebut akhirnya direvisi menjadi 1.000 karena terbentur oleh COVID-19. Potensi pertanian sangat besar dan memberi PDRB hingga 41%. Posisinya juga sangat stabil dan menjadi soko guru perekonomian. Kami sepakat dengan Kementan melalui BPP SDMP untuk terus menaikkan produktivitas pertanian. Gerakan Konstratani ini sejalan dengan visi misi Garut. Oke, demikian pembahasan kondisi pertanian di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan di sini aja podcast. Mohon maaf apabila ada tutur ucap lampah yang salah, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Saya Iqbal Nurdiansah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.